our talk today. Please be informed that these discussions or our talk will be done in Bahasa Indonesia mostly. However, for our English-speaking audiences, if you want to listen to these discussions and also interact with the speaker later on, you can find the interpretations services on the bottom of your screen, phone screen or laptop screen. On the right hand side, there is interpretations and there are three options. Off means that you will be listening the session in the original language that is being used, and English for those who wish to listen the webinar in English, and then Bahasa Indonesia if people would like to listen to Bahasa Indonesia. Actually, those who speak Bahasa Indonesia, they can actually opt for the off option. I think if you are still confused, you can refer to the chat box. Our program team has already chat something on the chat box to explain you how to use the interpretation function. If you have any questions, please don't be hesitating to ask us questions if you are still not able to access the interpretations. We will try to help you as much as possible to be able to get the message or the highlights of this webinar. Thank you very much. By the way, hi, my name is Jonta Eliakim. You can call me Jonta. I am the Indonesia Program Officer of Outright Action International based in Jakarta, Indonesia. Today sorry, I speak in English. Hari ini kita akan mencoba mengulik atau mengeksplor bagaimana diversity of gender di Indonesia, tepatnya di Bugis, budaya Bugis yang ada di Sulawesi. Bersama dengan kita saat ini sudah hadir salah seorang pengurus dari komunitas Sehati Makassar yang berbasis di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Namun sebelum kita mulai, saya ingin tahu di mana-mana saja teman-teman saat ini berada. Mungkin bisa sebutkan pertama, saya ingin tahu, boleh diketik di chat box, nama, kemudian pronouns, kemudian locations, atau lokasi tempat teman-teman berada, ada di mana. Silahkan, saya kasih 2 menit. Kita ada Drew dari Inggris, ada Purba dari Bali. Yang lain? Ada Yeni, Kak Yeni dari Medan, Charlene, sorry if I mispronounce the name, dari Shanghai, China, ada Jihan dari Bogor, Zuzi dari Johannesburg, South Africa, ada Vera dari Surabaya, ada Ibu Ruth dari Tomohon, dari Sulawesi Utara, kemudian ada Brenna dari DC, Washington DC. It must be super early back there. Thank you for joining us, Brenna. Ada Niklas dari Sweden, Stockholm. Thank you for joining us. Ada dari Jogja, ada Jessie, ada Ovi dari Jogja, ada Billy Tusker dari Manchester. Pretty close with Leeds. I studied in Leeds, to be honest. Ayu dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita hari ini, malam ini. Baik, sambil menunggu yang lain, saya mulai aja. Selamat malam buat kita semua yang hadir di sesi
Otok pada malam hari ini, atau selamat sore bagi yang waktunya pada saat ini sedang sore, atau selamat pagi bagi yang ada di Amerika, atau bahkan selamat petang bagi yang saat ini sedang berpetang ria. Sebelum kita mulai berdiskusi pada hari ini dan mengeksplor seperti apa sebenarnya kategori 5 gender itu di-embrace oleh komunitas budaya di Bugis, kita akan menonton sebuah video yang sebenarnya beberapa bulan lalu diproduksi oleh teman-teman KSM yang sudah hadir bersama dengan kita, yang akan kita ajak untuk berdiskusi nantinya. Saya minta tolong kepada M untuk membantu kita untuk memutarkan videonya. Videonya singkat, hanya 6 menit. Dan ini dalam bahasa bercampur bahasa ya, ada beberapa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Bugis, dan juga tapi ada translation dalam bahasa Inggrisnya juga. Selamat menyaksikan. Apa korban na biasa nih? Kalau botingnya dia makan dia. Cepat-cepat masih jumpa. Iya nariasang matua bisu ancu. Ia pawakangi abisunginge ritana ugi. Umurku 56 tahun. Ia pawakangi itu pimpinan daripada komunitas bisu itu sendiri. Sebagai jabatan matua adalah pimpinan. Di Bugis bagi tak kenal ada 5 gender. Di antaranya ia adalah orangnya adalah laki-laki jantan, makun adalah perempuan tulen, calale adalah laki-laki perempuan berperawakan laki-laki, dan calabai adalah laki-laki berperan sebagai wanita. Semua yang dimiliki 4 gender itu dimiliki oleh bisu. Syarat bisungan itu ada 13. Di antaranya adalah menjadi bisu adalah panggilan jiwa, dan bisu itu bisa membaca lontara sendiri dan memahami dan memaknai daripada isi dari surat Lagaliga itu sendiri. Tidak bisa berkata bohong dan dia bisa dipercaya. Bisu itu status tertinggi ya dalam kehidupan orang Bugis, yang artinya bisu adalah bersih, besi. Jadi ketika dia bersih, pikiran-pikiran dan tingkah lakunya itu sudah bukan untuk pribadinya, ya, itu lebih banyak untuk orang atau kebersamaan, ya. Karena itu banyak dia diminta pendapat, nasihat, bantuan, ya, dan itu dilakukan secara sukarela, ya, itu, ya, jadi tingkat pengetahuannya dan kesucian hatinya. Rumahnya salah baik karena adanya di masa lalu dalam transisi kerajaan ada namanya operasi Mapatauba. Peralatan ritual para bisu, para sandro-sandro itu dimusnahkan. Akhirnya memporak-porandakan, bahkan bisu itu dibunuh. Dia harus memilih hidup atau mati dan menjadi laki-laki. Kebencian dia mengatasnamakan gender itu
jauh sebelumnya. Tapi yang kita dapat ini semuanya ya itu dua, dan DITI dan operasi Toba setelah G30S 65 itu. Nah, DITI itu mengatasnamakan agama sebenarnya, Darul Islam itu, tapi sebenarnya barisan kecewa kena ketidakadilan setelah kemerdekaan. Jadi artinya sebenarnya politik, ya, karena alasan politik itu maka mulai muncul penindasan-penindasan yang atas nama gender itu. Saya pribadi, saya kan terlahir dari Muslim semua. Jadi dari berpikir mana ada orang yang mau mencelakakan anaknya dan menjemurumuskan anaknya ke dunia hitam. Dia pikir kalau jadi wahid adalah mendapat diskriminasi dari keluarga bawah. Bisu itu dia pikir bisu itu adalah makhluk yang durhaka, makhluk yang betul-betul tidak diakui. Karena saya merasa jiwa saya terperangi, saya tetap bertahan. Jadi saya sepertinya tidak ada tempat untuk di keluarga kami di masa lalu. Jadi saya kira jangan diserahkan nasibnya kepada mereka sendiri, ya. Jadi harus seluruh stakeholder itu harus gotong royong bersatu bagaimana menjadikan manusia sudah setara, ya, minimal setara, ya, merawat keberagaman sambil mengokohkan jati diri kita. Nah itu saya kira kesetaraan, sipakat tahu, sipakat saling memuliakan, dan ini harus sejak kecil, ya, dibangun. Harapan saya, berilah kami ruang untuk memeditasi diri sendiri demi untuk melaksanakan sesuatu ritual dan tradisi nenek moyang kami di masa lalu. Karena tradisi dan budaya itu adalah cerminan suatu daerah, dan itulah yang membeda-bedakan bahwa tradisi Bugis dan tradisi di luar Bugis itu mereka mempunyai identitas masing-masing. Opa. Andre wahata sangi andre wahata tangkani matu siriku wala panampe uluku wala poi mojaku tabotola te. Baik, terima kasih M. Sekali lagi buat teman-teman yang baru join, untuk dapat menggunakan fungsi interpretasi, teman-teman dapat memilih, ada pilihan interpretasi di bawah. Silahkan memilih sesuai dengan bahasa yang ingin didengar. Baik, bersama dengan kita akan mencoba membahas ini video tadi yang sebenarnya dibuat kerjasama antara KSM dengan Outer Right Action International. Bersama dengan kita hari ini sudah hadir Eman. Nanti mungkin boleh sebutkan Eman itu mengidentifikasi diri sebagai apa dan bagaimana pronouns-nya, ya. Mungkin bisa jelaskan dulu sih sebenarnya gimana sih sebenarnya kategorisasi 5 gender dipahami di masyarakat Bugis ini, Eman? Ya, terima kasih Jonta, dan selamat malam untuk semuanya teman-teman di berbagai negara yang sudah meluangkan waktunya untuk mengenal salah satu budaya di Bugis, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, saya Eman Meme Harunja. Pronoun saya adalah she. Saya mengidentifikasi diri sebagai transpuan atau transwoman. Dan saat ini saya di komunitas Jati Makassar dimandatkan sebagai ketua. Fokus kami di pemenuhan HAM untuk kelompok LGBT di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, video ini adalah berbicara terkait bisu. Ini adalah proyek kerjasama Outright dengan KSM, di mana kami mengangkat tentang budaya lokal yang ada di Sulawesi Selatan untuk lebih menyebarkan informasi terkait konsep 5 gender.
konsep 5 gender sendiri adalah keanekaragaman gender yang sudah ada sejak dulu, bukan ada baru-baru ini. Masyarakat Bugis sangat memahami dan toleran terhadap budaya ini. Ada Urane, Makunrai, Calabai, Calalai, dan dari 4 komponen gender ini dia menyatu dan dinamakan bisu. Jadi kalau Calabai itu biasa diidentikan dengan teman-teman transpuan. Kalau Calalai biasa diidentikan dengan teman-teman yang berekspresi maskulin, kayak tomboy. Terus kalau Urwane itu adalah laki-laki yang secara umum, Makunrai adalah perempuan. Nah, kelima gender, khususnya bisu dari 5 gender itu, dia memiliki status yang sangat tinggi dalam masyarakat dan diletakkan sebagai kasta yang tertinggi. Dia dianggap bisa dijadikan sebagai mediator, penasehat raja, dan itu juga tadi dijelaskan dalam video tersebut bahwa perang dan bisu zaman dulu itu sangat dihargai dan sangat dekat dengan masyarakat, dan dia menjadi tokoh utama dalam mendampingi kerajaan di masa itu. Baik, terima kasih Eman. Menarik sekali ya penjelasannya. Karena kan kalau kita melihat dari apa yang terjadi di dunia global, bahkan secara internasional sendiri kita tidak pernah mendengar ada bagaimana satu komunitas memahami ada 5 gender, yang salah satunya itu mempunyai fungsi menghubungkan dunia alam tempat kita berada, dunia manusia, dengan alam yang gaib atau divine world, begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih sebenarnya tujuan dari dibuatnya video ini? Kalau memang tadi Eman sudah mengatakan bahwa masyarakat Bugis yang ada di Sulawesi Selatan sebenarnya memahami konsep 5 gender ini dari budaya Bugis sendiri. Tujuan dari dibuatnya video ini sebenarnya adalah, yang utama adalah untuk mengurangi ujaran kebencian yang berbasis gender, khususnya kepada minoritas gender, termasuk teman-teman dari komunitas bisu, Calabai, Calalai. Karena memang pasca Mapatoba, setelah kemerdekaan RI, saya lupa tahun berapa, yang jelas ada pemberontakan DIT, ujaran kebencian, ya 62, ujaran kebencian itu semakin meningkat, dan itu juga semakin meningkat pada legal marriage di Amerika, berdampak kepada Indonesia, sehingga tahun 2017 pemberitaan negatif terhadap LGBT yang didokumentasi oleh KSM khusus untuk tahun 2017 itu sebanyak 117 berita. Dari 117 level berita lokal ya, di Sulawesi Selatan saja di Sulawesi ya. Selatan. Dari 117 itu 72 diantaranya itu tuhnya negatif, artinya lebih dari 50%. Nah, video ini kami coba buat untuk lebih mengkampanyekan tentang nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman yang pernah ada, yang walaupun memang tidak menutup mata bahwa saat ini itu semakin redup, mulai bergeser karena ada nilai-nilai modernitas, ada kepercayaan agama yang sudah mulai masuk, dan ini kalau tidak dipertahankan, maksudnya untuk dipublikasikan kembali khususnya yang generasi muda, ini bisa saja hilang. Karena kita tidak ingin generasi selanjutnya tidak melihat atau tidak mengetahui lagi budaya ini, karena jujur memang hanya beberapa wilayah tertentu yang masih sangat mempercayai adanya budaya 5 gender, khususnya wilayah-wilayah yang masih memiliki keturunan silsilah darah biru atau kerajaan, kayak seperti Bone, Sopeng, Wajo, termasuk Pangkep.
kelima kabupaten ini tempat bertahan bisu dan masih diberi ruang oleh masyarakat bahkan pemerintah setempat. Oke, terima kasih Eman. Semenarik sekali tadi Eman sempat menyebutkan ada elemen agama yang berperan. Saya tahu bahwa Sulawesi Selatan, kalau kita melihat dari identifikasi agama, mayoritas penduduknya adalah Islam, bukan begitu? Dan itu sudah dianut oleh masyarakat Bugis beratus-ratus tahun yang lalu juga kan, semenjak Islam masuk ke Nusantara. Dan saya tahu juga kalau dulu sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya keberagaman gender lewat budaya Bugis. Tetapi kenapa menurut Eman saat ini sepertinya kok lagi-lagi agama itu digunakan menjadi apa namanya? Menjadi cara untuk membenci keberagaman yang sebenarnya datang dari budaya lokal itu sendiri. Silakan Eman. Bisa diulang, tadi saya agak kurang Tentu. dengar karena sinyal. Yang mau saya tanyakan adalah Iya. apa sih sebenarnya yang terjadi dengan konsep keislaman yang ada di Sulawesi Selatan saat ini? Karena kan saya tahu Islam adalah agama terbesar yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Dulu itu kan sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya tradisi 5 gender dan bisu, calalai, dan calabai dihormati dan mendapat tempat dalam masyarakat. Tetapi kenapa sepertinya saat ini itu seolah-olah masyarakat kita, masyarakat umum maksud saya, membenci atau seperti tadi Eman sudah menyebutkan ada pesan-pesan kebencian untuk teman-teman yang berbeda ini. Ya, kalau Kaisar melihatnya ini ada hubungannya dengan situasi yang saat ini dengan situasi pasca pembubaran DITI 62, bahwa ini ada semacam retorika identitas politik ketika seseorang ingin mengambil kekuasaan di suatu daerah. Dia akan mencari cara siapa yang akan ditumbalkan, siapa akan dijadikan tumbal untuk menggapai kekuasaan tersebut. Kebudayaan bisu itu ada sebelum Islam masuk. Jadi berbeda antara agama dan budaya. Agama adalah kepercayaan personal seseorang, sedangkan budaya adalah tradisi yang memang sudah melekat sehingga itu dijadikan alat untuk membenci. Jadi kami melihat bahwa ini ada faktor politik, bahwa ini jadikan alat untuk membenci identitas gender seseorang. Dan memang beberapa tahun sebelumnya ketika isu LGBT masuk ke Indonesia tahun 2004, kita memang belum dekat dengan bisu dan masih sangat hati-hati untuk menggunakan bisu sebagai kampanye karena kami masih saat itu tidak ada irisan antara budaya dengan bisu. Banyak berpendapat bahwa LGBT adalah produk barat. Tapi ketika kami mengenal tokoh dalam film itu Profesor Halilintar, kami dilingkan dan mencoba untuk sering berdiskusi dengan bisu dan kita sudah membangun sepemahaman dengan komunitas bisu bahwa kita ada persamaan identitas gender kita yang diserang berdasarkan agama, bahwa kami dianggap salah dan bisu pun dianggap sesuatu yang musyrik, dilarang dalam agama Islam, padahal dari dulu itu sudah ada. Baik. Buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan, sembari saya bertanya, silahkan memberikan pertanyaannya dengan menggunakan chat box atau menggunakan Q&A. Ada Q&A box di situ. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Eman, silakan dipertanyakan di situ. Kemudian nanti saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian Kak Eman akan membantu menjawabnya. Begitu. Dan kemudian ada Kak Manto yang akan membantu kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Kalau ada pertanyaan yang mau ditulis dalam bahasa Inggris juga tidak masalah. Jadi mau ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dipersilahkan ya. Selanjutnya, Eman, di dalam video saya melihat ada beberapa seperti tadi sebenarnya sudah disebutkan seperti ada Profesor Halilintar tadi. Selain Profesor Halilintar itu sendiri,
saya melihat ada beberapa laki-laki yang kelihatannya adalah para tokoh-tokoh masyarakat lokal ya. Siapa sih sebenarnya mereka dan bagaimana opini mereka tentang keberagaman gender dan seksual di budaya Bugis atau di lingkungan mereka sendiri? Iya, kalau yang dalam video tersebut dan memang kebetulan kita ambil gambar di tempatnya bisu berdomisili yaitu di Kabupaten Bone. Pada saat itu memang ada proses dialog bagaimana dengan tema bisu adalah benteng keberagaman. Jadi yang kita undang adalah tokoh budaya lokal yang tokoh budaya lokal sama jurnalis beberapa, kalau tidak salah ada sekitar 10 jurnalis memang yang sangat menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia itu sempat hadir dan beberapa masyarakat sekitar. Karena memang di daerah Bugis bisu memang dikasih ruang, tapi tidak semua masyarakat. Jadi hanya tadi saya bilang bahwa hanya di Bone, Wajo, Pangkep, dan Sopeng yang diterima. Dan mereka adalah individu-individu yang baru kami kenal. Tetapi untuk narsumnya memang masih kita berani berbicara bahwa kita melestarikan budaya, masih pintu masuknya adalah terkait gender. Berbeda dengan Profesor Halilintar sangat sudah welcome dan sangat sudah berani untuk menyebut kata LGBT ketika kami bersama. Bahkan waktu pembubaran Porseni Waria yang memang kita ada parade karnaval budaya, dia yang juga sempat hadir untuk melakukan komprehensi pers. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang khususnya budaya, kita masih mengidentifikasi siapa-siapa sih beberapa individu yang bisa mengarus utamakan budaya dalam perspektif saat ini, yaitu Kusogi SC. Itu baru Profesor Halilintar. Karena kita pernah ketemu dengan salah satu penulis Lagaligo, dia adalah tokoh budaya, ketika kami mencoba untuk edis, dia mengatakan bahwa ya ini salah kalian. LGBT adalah budaya barat, kenapa tidak mencoba untuk mempublikasikan budaya-budaya lokal kita seperti Calabai Calalai, dan dari situ memang oh iya ya, mungkin itu salah satu pintu untuk lebih soft dalam mengkampanyekan isu-isu yang sangat sensitif. Kita harus mengatakan kepada masyarakat bahwa ini bukan isu yang baru, tapi memang Indonesia punya itu, dan itu sudah lama sekali ada di budaya Bugis, tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Terima kasih Eman sekali lagi. Ada 2 pertanyaan turunan dari pertanyaan sebelumnya dari penjelasan Kak Eman tadi. Yang menarik adalah kan kalau di Bugis kita sebutnya ada 5 gender, ada Calalai, Calabai, kemudian ada Mahunrai, ada juga Orowane, kemudian ada Bisu yang punya divine power. Itu apakah bisa secara serampangan kita mengidentifikasikan atau menggunakan bahasa LGBTIQ ketika misalnya menyebut mereka berarti Calabai atau Bisu adalah LGBT, bisa nggak kita bilang begitu? Dan bagaimana pemahaman teman-teman Bisu ketika kita sebut mereka bahwa mereka adalah bagian dari LGBT? Kalau selama kami berproses bersama mereka, mereka masih mengidentifikasi dirinya bahwa khususnya bisu yang dari waria menjadi bisu, mereka banyak mengidentifikasi dirinya bahwa dia adalah waria, bahwa dia adalah transpuan, tapi dia adalah bisu yang punya posisi yang sangat tinggi. Mereka masih belum, karena memang kurang pemahaman bahwa itu adalah identitas. Tapi khususnya untuk yang muda-muda saat ini, karena ada yang beberapa yang sudah terpapar pemahaman Sogi bahwa ya aku adalah transpuan, ketika Calabai adalah istilah lokal, transpuan adalah istilah nasional, dan transwoman adalah internasional. Ketika mereka paham itu, iya saya adalah diriku, dan ketika ingin menjadi apa dirinya itu kan kembali ke dia. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia nyaman untuk menyebut identitasnya. Itu sih, tapi kalau untuk bisu sendiri,
masih pelan-pelan memang karena memang bisu saat ini tinggal hampir 40 dan memang usianya lebih dari ada yang 50, yang 40 tahun ke atas itu hanya beberapa orang, lebih banyak 50 ke atas. Tetapi mereka sangat memahami bahwa ya kita sama-sama mengalami ketindasan teman-teman LGBT karena pemahaman mereka LGBT, gay, homo masih masih pemahaman yang sangat dasar. Tapi itu bukan menjadi patokan kami dalam bagaimana mengkampanyekan itu, tapi setidaknya mereka sudah mari kita sama-sama berjuang. Itu sih poinnya, apapun identitasmu, apapun kamu menyebut dirimu seperti apa. Ya, saya sepakat dengan Kak Eman bahwa sebenarnya terlepas apakah kita menyebut diri sebagai lesbian, gay, bisexual, transgender, atau queer, atau transpuan sekalipun kemudian ada yang mau embrace, oh tidak, saya lebih suka memanggil diri sebagai bisu atau calalai, calabai, itu kan soal bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita yang cara kita mengidentifikasikan diri itu selalu tergantung dengan di mana kita berada. Tetapi kan kalau kita melihat secara umbrella-nya itu kan seperti tadi Kak Eman juga sudah sebutkan bahwa semua ini ada di dalam kerangka SOGSC ya, sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristic begitu. Kadang-kadang memang saya paham bahwa kadang-kadang pemahaman itu yang belum dipahami oleh semua orang. Ada pertanyaan ini Kak Eman, mungkin tadi Kak Eman sudah sedikit menjawab, tapi mungkin bisa mengkonfirmasi. Ada satu pertanyaan yang anonymous, jadi tidak ada namanya. Pertanyaannya adalah, saya membaca bahwa keberadaan bisu hanya tinggal beberapa saja di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ada berapa sih jumlah bisu yang saat ini masih ada di Sulawesi Selatan? Silahkan Kak Eman, kalau memang ada datanya. Kalau data secara akurat, saya tidak terlalu paham ya, tidak terlalu tahu, tapi yang saya tahu itu sudah tidak cukup 40. Biasanya memang setiap ritual itu lebih dari 40. Misalkan di Pangkep hanya tidak sampai 10, di Bone ada 16, di Wajo ada 10, dan itu pun tingkatan bisunya yang berbeda. Ada bisu saya kurang tahu ada Puamatoa, ada bisu Lolo, ada bisu Core-Core. Tapi untuk yang pimpinan bisu itu hanya tinggal 4 kalau tidak salah. Dan memang bukan karena ketidakinginan teman-teman untuk menjadi bisu, karena memang dipercaya bahwa saat ini kesaktian atau perang-perang bisu secara internal itu sudah sangat menurun. Mungkin karena modernisasi ataupun karena agama, tekanan-tekanan yang mereka dapatkan, itu mungkin salah satu penyebabnya. Pasca Mapatoba 62 itu sudah mulai bergeser, sudah mulai berkurang. Pasca meninggalnya Puan Saidi pimpinan bisu tahun 2015 kalau bukan 16, itu juga sudah tidak ada bisu muda yang muncul saat ini. Yang sangat miris sih sebenarnya, karena ini sampai beberapa tokoh antropolog mengatakan bahwa ini bisu diambang kepunahan. Kak Eman, tadi saya melihat daripada video tadi, ada satu statement yang sangat menarik yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ketua Bisu, tadi saya lupa namanya. Beliau menyebutkan tradisi merupakan cerminan suatu daerah. Nah, bagaimana sebenarnya tanggapan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya ketika melihat statement ini atau pernyataan ini? Karena kan kalau misalnya kita tahu kalau misalnya ada tipe Islam di Sulawesi Selatan yang mencoba menerima bertoleran kepada orang-orang yang beragam gender dan seksual, berarti kan dalam hal ini pemahaman sempitnya adalah bahwa Islam di Sulawesi Selatan
menerima orang-orang yang sebenarnya dianggap berdosa oleh agama. Itu bagaimana sih sebenarnya pandangannya atau konsep keislaman orang-orang Sulawesi Selatan atau orang Bugis pada umumnya berkaitan dengan 5 gender ini bagaimana? Atau mungkin ada gerakan di komunitas Islam di Sulawesi Selatan yang mulai menolak pemahaman konsep-konsep budaya Bugis yang dianggap bertolak belakang dengan agama itu sendiri. Silakan Kak Eman. Ya, iya, itu bukan hanya terjadi saat ini, tapi itu memang lagi-lagi saya bilang itu diawali sejak pembebrakan DITI bahwa itu dianggap bahwa itu adalah kepercayaan yang salah. Itu dianggap musyrik, melanggar dari ajaran Islam. Kita tahu bahwa pecahan atau cikal bakal dari DITI itu sebenarnya dia jadi apa sekarang? Boleh dibilang kasarnya mungkin antek-anteknya, dan itu masih bercokol di dalam beberapa masyarakat. Masyarakat di Bugis Makassar masih sangat menghargai tentang namanya Islam Nusantara. Masih banyak kok ulama-ulama yang biasa berdialog dengan bisu, dengan Calabai, dengan konsep Humanisme. nilai-nilai kemanusiaannya, dengan humanisme, bagaimana kita memanusiakan manusia, saling menghargai. Tapi memang saat ini itu semakin meningkat dan itu agak susah dibendung karena mereka nggak tahu apa ya, dia mungkin punya strategi sendiri untuk menghancurkan atau memunahkan suatu identitas tertentu untuk lagi-lagi untuk mendapatkan kekuasaannya. Kalau secara Islam di Sulawesi Selatan dulunya tidak seperti ini. Dan memang baru beberapa tahun ini, mulai 2010 sudah mulai menguat. 2013 itu banyak pembubaran-pembubaran, bahkan teman-teman Calabai yang saat ini mulai melakukan kegiatan itu sudah mulai dibatasi isinya. Oleh siapa? Oleh polisi. Kenapa polisi? Karena kami berpikir bahwa ada orang-orang yang memang tidak suka terhadap identitas tertentu, itu sudah melebur ke dalam pengambil kebijakan, dan itu adalah salah satu tantangan untuk gerakan HAM khususnya di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Saya jadi speechless ini dengan penjelasan Kak Eman. Kita beralih ke pertanyaan beberapa audiens. Jadi ini pertanyaannya sangat praktikal sekali. Mungkin Kak Eman bisa membantu menjawab. Ada dari Drew Dalton yang berlokasi di UK. Drew mengatakan, bagaimana dia sebagai orang yang tinggal di Inggris membantu teman-teman di Bugis, support apa atau dukungan apa yang bisa dilakukan oleh Drew? Ada nggak kira-kira, Eman? Kami melihat bahwa beberapa tahun ini kami melihat bahwa penelitian-penelitian yang datang ke Sulawesi Selatan yang meneliti BIS itu sangat banyak. Tapi sangat jarang peneliti-peneliti yang muncul dari Indonesia. Kebanyakan peneliti-peneliti datang dari luar negeri, meneliti bla bla bla, tetapi sudah itu pergi tanpa bekas dan tidak ada yang ditinggalkan. Beberapa bisu hanya menjadi narasumber, menjadi tokoh dalam sebuah cerita, dan nggak ada yang bisa dilakukan. Tadi kita melihat bagaimana bisu Ancu menangis ketika dia bercerita bahwa dulu dia ditekan oleh keluarganya. Artinya bahwa bisu saat ini masih ada trauma-trauma yang kadang mereka timbulkan. Trauma untuk berekspresi, trauma untuk itu, dan itu masih melekat dalam ikanannya. Kami pernah ketemu di bilang bisu Matang. Dia adalah salah satu bisu yang masih menyaksikan ketika dia dikejar-kejar DITI, dan akhirnya dia trauma lagi karena melihat pembubaran kegiatan kebudayaan 2017. Jadi KSM kemarin berencana bagaimana sih kita mencoba untuk melakukan pemulihan agar
bisu di beberapa daerah bisa solid karena memang beberapa bisu beberapa tahun ini masih pecah berdiri sendiri, melakukan ritual, melakukan pertunjukan, dan yang mereka lakukan hanya sebatas itu, menjaga benda purbakala, dilibatkan dalam ritual-ritual, dan ketika tidak dibutuhkan ya mereka tidak bisa bagaimana caranya bertahan hidup. Dulu mereka bersama dengan kerajaan, tangan kanan dikasih tanah atau apa, sekarang tidak. Jadi salah satu adalah menggunakan nyatanya kedua, kami sebenarnya punya niat untuk bagaimana generasi dua. Eman agak terputus-putus. Halo, halo Eman. Menurut saya. Eman. Eman masih bersama dengan kita? Ya, halo Eman. Tadi sempat terputus, mungkin bisa diulangi supaya Manto bisa menerjemahkan dengan baik juga. Ya, yang pertama itu healing untuk pemulihan trauma dari cerita-cerita pembubaran bisu Mapatoba itu suatu cara untuk memberi mereka agar mereka tobat menjadi dalam artian sesuai dengan kodratnya. Kedua, Prof. Halilintar pernah berdiskusi dengan kami bahwa dia sangat pengen mencoba untuk membuat sekolah bisu untuk waria-waria muda, dan itu memang masih sangat sulit karena keterbatasan SDM yang dia punya, tetapi dia punya jaringan beberapa pemerhati budaya di Sulawesi Selatan, dan mereka mencoba untuk selalu mensinkronkan dengan beberapa aktivitas mereka, termasuk di KSM. Di KSM kita ada ajang namanya Miss Transpuan tiap 2 tahun, dan tahun ini juga itu kita selalu memasukkan materi terkait bisu agar khususnya waria-waria muda, kalaupun memang tidak minat untuk menjadi bisu karena sedang mereka paham terkait budaya, karena itu sudah mulai terkilir. Karena menjadi bisu sangat tidak gampang. Ada 13 syarat yang harus dilalui, dan bahkan ada syaratnya kalau tidak salah itu dibungkus dengan kain kapang, kayak jadi pocong, dan dia berpuasa 7 hari 7 malam. Jadi berat memang syaratnya. Dia ada 13 syarat yang harus dilalui untuk menjadi bisu. Baik, terima kasih Eman. Ke pertanyaan Kak Purba ini, Eman, mengenai tentang pemahaman budaya 5 gender di Bugis. Dan itu menjadi yang dikorban, tadi kan Eman menyebutkan dikorban, bahkan di video sendiri juga menyebutkan bahwa itu menjadi korban DITII. Kemudian Kak Eman punya analisa nggak? Kenapa harus budaya 5 gender ini yang dipilih untuk dikorbankan ketimbang hal-hal lainnya yang sebenarnya pada saat itu DITI kan puris konservatif Islam begitu kan ya. Kenapa tidak memilih hal-hal yang lain? Kenapa konsep 5 gender ini yang dipilih untuk mereka gembar-gemborkan bahwa ini adalah hal yang harus diperangi dan harus dimusnahkan, bahkan tadi Ketua BISU mengatakan harus dibunuh. Ya, kalau secara lembaga kami belum melakukan analisis situasi tersebut, tapi dari kacamata saya sendiri pribadi bahwa dalam menyuarakan hak-hak LGBT, salah satu peluang yang ada di Sulawesi Selatan adalah dengan adanya budaya 5 gender yang masih dipahami oleh Sulawesi Selatan sebagai budaya lokal yang menjunjung nilai-nilai toleransi.
Nah, saya berpikir bahwa ini adalah pintu kami masuk sebagai peluang. Nah, bisa jadi ini adalah cara celah yang dilihat oleh kelompok intoleran untuk menghancurkan peluang tersebut, karena tidak ada dalil, misalkan kalau agama ya sudahlah bahwa kita selalu dianggap bahwa kita nabi dulu, tapi peluang yang terbesar untuk mengkampanyekan kesetaraan gender di Sulawesi Selatan adalah budaya gender. Nah, saya berpikir bahwa ini diserang karena untuk menghilangkan peluang kami, dan ini dijadikan bahwa itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan agar peluang kami itu apa kayak istilahnya ya, peluang kami digoyahkan untuk menyuarakan hak-hak kesetaraan. Itu sih asumsi analisis saya pribadi, tapi secara lembaga kami belum pernah mengkaji itu. Mungkin ketika ada teman-teman mahasiswa yang hadir malam ini mungkin bisa dijadikan tesis atau apa jadi bahan penelitian. Ya, terima kasih Eman. Saya ingin tertarik untuk menjawab sedikit, menambahi apa yang sudah disampaikan Kak Eman tadi untuk menjawab pertanyaan Drew Dalton. Dengan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan, kontribusi dukungan oleh orang-orang yang misalnya seperti Drew Dalton yang tinggal di Inggris barangkali. Terkadang ketika mungkin kita harus pahami bahwa ketika kita melakukan atau mendukung advocacy terhadap queer people atau LGBTIQ people, kadang kita sering lupa bahwa ada banyak elemen-elemen kelokalan yang terkadang kita lupakan di dalam intervensi-intervensi kita. Ketika misalnya kita membuat program-program intervensi advokasi di Indonesia misalnya, belum tentu apa yang kita lakukan di misalnya cara-cara yang kita lakukan di Amerika misalnya, atau cara-cara yang kita lakukan di Eropa misalnya, akan sangat cocok dengan keadaan situasi di Indonesia sendiri begitu. Bahkan kalau kita bicara Indonesia itu kan luas, ada 17.000 pulau, bahkan ada 700-an budaya. Jadi ketika misalnya kita mau melakukan advokasi di Sumatera Utara misalnya, kita tidak bisa melakukan hal yang secara simplistik mengatakan bahwa apa yang mau kita lakukan di Sumatera Utara adalah hal yang sama strateginya yang akan kita lakukan di teman-teman Bugis misalnya, atau di Sulawesi Selatan, atau di Papua barangkali, karena setiap daerah itu punya konteks tersendiri. Nah, kadang-kadang itu yang sering sekali kita lupakan di dalam intervensi development programs yang banyak sekali didukung oleh lembaga-lembaga dari tentu saja lembaga-lembaga asing gitu kan. Seperti yang dari awal tadi Kak Eman sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya penggunaan atau mainstreaming LGBTIQ terminologies atau languages itu sendiri kadang-kadang at some point malah mendatangkan malapetaka buat kita di sini gitu, karena jadi ada resistensi yang mengatakan bahwa oh ini kan agenda Barat, ini bukan asli budaya Indonesia. Padahal kalau kita melihat dari budaya Calalai, Calabai, Bisu, 5 gender di Bugis, bahkan di daerah-daerah lain, misalnya saya tahu ada banyak di Jawa, ada juga di Sumatera, ada di Kalimantan, yang sebenarnya tidak memakai kata LGBTIQ, tetapi memang ada diversity, atau ada keberagaman gender dan seksualitas di dalamnya. Jadi mungkin yang teman-teman dari luar Indonesia yang bisa bantu adalah mengadvokasi bagaimana ketika misalnya kita melakukan intervensi itu memperhatikan kelokalan, konteks lokal. Apakah bahasa yang kita gunakan sudah sesuai, strategi yang kita gunakan sudah sesuai, hal-hal seperti itu. Maaf saya jadi kayak ini ya, jadi pembicara, cuman agak gatel jadinya. Sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan, Eman? Sepakat. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak Eman. Kita punya sekitar 6 menit lagi. Dari pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Jihan di Cirebon dan di Bogor. Ada pertanyaan, dia mengatakan kenapa kecenderungan masyarakat pada umumnya resistensi kepada calabai dan calalai,
bukan pada bisu. Apakah ada konsepsi agama di dalamnya yang mempengaruhi situasi tersebut? Silakan Kak Eman. Ya, kalau bisu itu masih dianggap adalah orang yang punya setara sosial yang sangat tinggi, yang sangat dihargai. Jadi memang masyarakat tidak secara langsung menyerang terkait kebisuannya karena dianggap itu akan kita kualat atau dosa. Tapi kalau untuk bisu calabai dengan isu yang meluas, orang langsung tahu, LGBT. Walaupun secara gender kita tidak bisa mendefinisikan bahwa itu adalah LGBT, tergantung teman-teman bagaimana mengimitasi dirinya. Dan memang secara ekspresi itu langsung dilihat, misalkan calabai calalai, trans ekspresi maskulin dan feminin ketika berbeda dari gender maupun jenis kelamin ketika dia lahir, itu akan langsung gampang untuk diserang dengan konsep melanggar agama, dengan konsep ini sesuatu yang tidak baik, ya seperti itu. Saya paham dengan apa yang disampaikan Kak Eman. Mungkin karena kategorisasi identitas calabai dan calalai itu kan kategorisasi yang didasarkan oleh pendekatan esensialisme. Melihat dari apa yang tampak. Seperti ketika misalnya kita menyebut lesbian misalnya. Lesbian adalah perempuan yang suka dengan sesama perempuan. Gay misalnya adalah laki-laki yang suka dengan laki-laki. Begitu. Transgender adalah orang yang berganti gender, tidak sesuai dengan bagaimana dia lahir, misalnya seperti itu. Tetapi ketika bicara bisu, tidak hanya sebatas pada pemahaman esensialisme tadi, tetapi kepada pemahamannya bahwa bisu itu punya fungsi lain di masyarakat. Seperti yang Kak Eman tadi sudah jelaskan, bahwa ada fungsinya di masyarakat, bisa dimintai nasihat. Dia menjadi penghubung antara alam manusia dengan alam gaib. Itu sebabnya mungkin bacaan kita adalah bahwa karena memang bisu ini dianggap adalah orang yang dihormati dan punya power, untuk divine power, itu yang membuat jadi orang agak bertanya dua kali ketika misalnya harus mau melakukan resistensi kepada teman-teman bisu. Begitu ya Kak Eman? Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Kak Eman. Nah, pertanyaan selanjutnya masih sama dari Kak Jihan. Sebelum saya tutup dengan pertanyaan saya terakhir nanti, apakah sampai saat ini bola soba itu dirawat oleh para bisu? Bagaimana cara mereka melestarikan kebudayaan Bugis? Ya, bola Saya kurang soba paham bola soba itu apa, mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Eman. Silakan. Bola soba itu adalah bola untuk untuk semua orang, untuk sahabat bola soba, dan itu memang dijadikan tempat kalau zaman dulu ya, tempat bisu untuk berkumpul, mengambil keputusan, berdiskusi, dan itu masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi segala kegiatan-kegiatan kebudayaan, khususnya di Kabupaten Bone, itu menjadi tempat untuk bisu dalam melakukan kegiatan. Misalkan dalam pengukuhan bupati, dia harus di situ dilaksanakan, dan bisu yang menjadi tokoh utama dalam memberi kayak semacam dimandatkan atau disahkan menjadi bupati. Jadi dia harus ada kayak ritual-ritual budaya yang harus dilaksanakan di bola soba. Termasuk ya, kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin anointment. Jadi diberkati gitu, diberkahi, diberikan mandat seperti yang Kak Eman tadi. Dan tempat itu juga menjadi tempat penyimpanan benda-benda pusaka, benda-benda kerajaan, dan memang yang merawat itu bisu. Oke, baik. Menarik sekali. Pertanyaan saya terakhir, kalau tidak ada lagi yang bertanya, karena memang waktu kita adalah 1 jam. Tadi kan kita sudah bahas nih, kita sudah tonton videonya, kemudian kita sudah melihat bagaimana pengalaman teman-teman bisu yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Bone, kemudian bagaimana dengan pandangan budayawan. Ternyata masih ada loh budayawan yang masih berpandangan humanis dan mencoba untuk menggalakkan rasa kemanusiaan dan rasa penerimaan terhadap
nilai-nilai budaya Indonesia, budaya asli Indonesia. Nah, pertanyaan saya terakhir ini, apa sih sebenarnya harapan Kak Eman sebagai bagian dari KSM dari dibuatnya video ini terhadap pemajuan pemahaman orang-orang untuk menjadi lebih baik terhadap komunitas queer atau komunitas LGBTIQ atau komunitas keberagaman gender dan seksual di Indonesia. Ya, harapan dari dibuatnya video ini adalah bagaimana sebenarnya masyarakat untuk melihat kembali dan tidak melupakan budaya. Isu gender, isu minoritas seksual bukanlah isu yang baru. Memang itu sudah ada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, suku Bugis. Bagaimana kita merawat kebudayaan ini tanpa perbedaan dengan filosofi budaya Bugis, sipakalabi, sipakainga, artinya memanusiakan manusia, saling menghargai, itu tetap bisa menjadi spirit, menjadi menjadi alat untuk mengokohkan solidaritas dalam merawat bisu, karena bisu adalah bingkai keberagaman yang harus tetap menjadi adat dan budaya, dan juga menyambung harapan bisu Angel bahwa beri kami kembali ruang untuk berekspresi seperti yang pesan dari dalam video tersebut. Betul, baik. Terima kasih sekali Kak Eman buat waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama dengan kita menjadi pendengar bersama, mendengarkan Kak Eman dan menonton bersama dengan kita. Dan teman-teman jangan lupa kalau salah satu hal yang praktis yang bisa dilakukan adalah mungkin membagikan video tadi ya, karena video yang tadi Kak Eman sudah putarkan dengan kita itu ada di YouTube channelnya KSM. Nanti bisa cari saja. Apakah cara carinya di YouTube bagaimana? Link videonya itu sudah ada yang tanya tuh. Aku share dulu ya. Boleh, silakan. Dia mana? Ya, itu. Terima kasih M, teman kita di Outright yang berpusat di New York sudah membagikan YouTube channel YouTube. Dan selain daripada video tentang bisu tadi, ada sekitar 2 video lagi yang kita develop juga bersama dengan teman-teman KSM untuk bagaimana kita menggalakkan rasa kemanusiaan, penerimaan terhadap diverse gender and sexuality communities di Indonesia. Mungkin teman-teman yang paling praktikal adalah mencoba men-share-nya di sosial media teman-teman atau men-share-nya dengan network atau jaringan yang teman-teman punya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa untuk bergabung dengan seri-seri Outtalk lainnya yang kami akan memberitahukan teman-teman di sosial media kami, bahkan yang sudah berlangganan dengan Outright mailing list akan mendapatkan dengan beragam topik-topik yang berbeda dari seluruh dunia. Kalau kali ini kita bahas tentang Indonesia, nanti ada dari belahan dunia lain. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Sehat selalu, ya.